Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi materi terkait dengan konsep dan prinsip Universal Design for Learning sebagai bagian sebuah refleksi aksi nyata 2 pada program Diklat Guru Belajar dan Berbagi seri Universal Design for Learning. Saya mulai dari yang pertama adalah bagaimana pendidikan inklusi. Apa itu pendidikan inklusi? Secara umum, di sebuah sekolah reguler dapat menerapkan pendidikan inklusi dengan menerima ABK atau anak berkebutuhan khusus dan anak tidak berkebutuhan khusus. Sehingga jika ada anak tanpa kebutuhan khusus atau ATBK kemudian masuk di sekolah reguler, demikian juga ada anak berkebutuhan khusus masuk di sebuah sekolah reguler. Kemudian di sekolah reguler tersebut kemudian menerapkan sebuah prinsip adaptasi yang mengadaptasi beberapa hal. Yang pertama diantaranya adalah kurikulum, kemudian pembelajaran, kemudian penilaian, kemudian sarana dan prasarana. Dalam hal ini adaptasi 4 hal tersebut diperlukan untuk mengakomodir kebutuhan ATBK maupun ABK. Nah, dari pendidikan inklusi ini kita dapat menerapkan apa yang dinamakan dengan prinsip Universal Design for Learning atau konsep UDL. Jadi konsep Universal Design for Learning ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan desain pembelajaran terkait dengan pendidikan inklusi tersebut. Beberapa hal yang terkait dengan Universal Design for Learning, yang pertama adalah bahwa konsep Universal Design for Learning itu adalah kerangka kerja atau framework untuk merancang bahan dan metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, prinsip UDL ini adalah prinsip yang berdasarkan kesetaraan akses yang bertujuan untuk mengurangi hambatan fisik, kognitif, dan hambatan belajar. Universal Design Learning mengakomodasi perbedaan peserta didik dari berbagai spektrum. Yang tadi disebutkan di awal adalah contohnya adalah ATBK maupun ABK, anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga, Universal Design Learning bertujuan untuk membangun fleksibilitas yang dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kebutuhan setiap peserta didik untuk bisa berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, penerapan Universal Design for Learning ini akan membawa efek pada peserta didik. Ada beberapa manfaat Universal Design for Learning bagi peserta didik. Di antaranya adalah yang pertama adalah memenuhi keberagaman kebutuhan peserta didik dengan mengurangi resiko hambatan belajar. Kemudian yang kedua adalah memberikan tantangan dan level kesulitan materi yang sesuai dengan keberagaman kemampuan peserta didik. Kemudian yang keempat adalah memungkinkan anak belajar sesuai dengan kecenderungan gaya belajar mereka. Kemudian yang terakhir adalah memunculkan cara alternatif untuk peserta didik dalam menerima dan menyampaikan informasi tentang apa yang ia pelajari. Sehingga kalau saya simpulkan dalam materi ini, materi Universal Design for Learning kaitannya dengan pendidikan inklusi adalah konsep dan prinsip Universal Design Learning ini adalah salah satu cara atau salah satu ikhtiar usaha untuk mensukseskan apa yang dinamakan dengan pendidikan inklusi yang mengakomodir baik itu anak tidak berkebutuhan khusus maupun anak berkebutuhan khusus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.